Halo good people, di sini kita akan mempelajari morfologi dari Belangkas. Tubuhnya terlihat seperti ikan pari yang kaku dan keras. Selain itu, tubuhnya juga diselubungi cangkang keras dan memiliki warna yang kecoklatan. Ketika kita membalikkan belangkas, akan terlihat kaki yang menyerupai kaki kepiting atau laba-laba. Selain itu, belangkas juga memiliki 6 pasang kaki yang berfungsi sesuai fungsi masing-masing. Ekor dari si belangkas bersifat kaku dan mengerucut di bagian ujungnya. Ini dia good people, morfologi dari belangkas. Ada endoparietal eye, median eye, compune eye, photoreceptor array, ventral eyes, dan lateral eye. Demikian good people, morfologi dari belangkas. Habitat belangkas. Belangkas adalah satwa yang hidup di perairan dangkal seperti kawasan payau, hutan mangrove, dan habitat bersubstrat lumpur berpasir. Kerapatan mangrove yang tinggi, substrat berlumpur berpasir, dan salinitas yang rendah berkontribusi terhadap pertumbuhan belangkas. Tempat yang menjadi kawasan atau habitat asli belangkas adalah pesisir Asia Pasifik termasuk Indonesia, Asia Selatan, dan Amerika Utara bagian tenggara. Saat musim kawin tiba, sejumlah besar belangkas akan bermigrasi ke pantai berpasir dan perairan dangkal. Setelah kawin, betina akan menggali lubang di dasar pantai dan memasukkan telur-telurnya ke dalam lubang tersebut. Lalu, pejantan datang dan akan mengeluarkan spermanya untuk membuahi telur-telur yang dikeluarkan oleh betina. Jumlah telur yang dikeluarkan oleh betina bisa mencapai 120.000 butir, namun hanya sedikit yang bisa bertahan hidup hingga dewasa. Telur-telur belangkas akan menetas setelah 2-5 minggu tergantung kondisi suhu. Saat air laut naik pasang, larva akan memasuki fase planktonik. Larva yang terseret arus pasang hidup melayang-layang di laut dengan mengandalkan cadangan kuning telur sebagai makanannya. Sekitar seminggu kemudian, larva jatuh ke dasar laut dan memasuki fase pertumbuhan berikutnya, yaitu fase juvenil. Belangkas sendiri baru mencapai kematangan seksual pada usia 9 tahun. Usia maksimal hewan ini bisa mencapai 40 tahun, namun rata-rata belangkas hanya hidup hingga usia 12 tahun. Panjang maksimal belangkas sendiri termasuk ekornya yaitu sekitar 60 cm, dan ukuran betina sedikit lebih panjang ketimbang pejantan. Belangkas mengalami 3 fase utama daur hidupnya. Perkembangan embriologis terjadi di daerah intertidal, instar awal di daerah intertidal dan air dangkal, serta tahap akhir perkembangan dan dewasa di perairan yang lebih dalam. Ditinjau dari anatomis, tubuh dari belangkas terbagi menjadi 3 bagian utama yang masing-masingnya dipisahkan oleh sambungan tipis atau semen. Yang pertama ada kepala atau prosoma. Di bagian kepala terdapat 9 mata yang letaknya terpencar-pencar, 1 di masing-masing sisi kepala, 5 di bagian depan, dan 2 bagian lainnya berada di bagian bawah kepala belangkas. Kemudian yang kedua ada perut atau opistosoma. Belangkas memiliki 6 pasang kaki yang memiliki fungsi masing-masing. Pasangan pertama untuk memegang makanan, yang kedua untuk berjalan di dasar laut, dan 4 pasang lainnya digunakan untuk memberikan daya dorongan. Kemudian yang ketiga ada ekor dari si belangkas atau telson. Ini dia gambar dari anatomi belangkas. Gonad Limulidai jantan terletak di dekat permukaan dorsal prosoma, sedangkan telur dijumpai dalam ovarium. Apabila telur betina sudah matang, maka akan terlihat pada saluran genital. Di dalam proses reproduksi belangkas, sebelum terjadi pemejahan, sebagian besar hasil metabolisme digunakan untuk perkembangan gonad.
Seluruh spesies belangkas mempunyai sepasang lubang pengeluaran telur pada genital papilla atau di permukaan posterior genital operculum. Sepasang saluran pengeluaran telur utama dijumpai menuju ke arah genital operculum dan ke dalam prosonoma. Saluran pengeluaran telur utama tersebut terbagi menjadi dua cabang utama. Biasanya, usia matang seksual pada belangkas sekitar 3 tahun. Organ reproduksi biasanya berbentuk seperti tabling yang terdiri dari beberapa lobus anterior anastomis dengan lubang kelamin yang terletak pada segmen ke-8. Reproduksi belangkas terjadi secara seksual. Proses sel telur betina diletakkan pada cekungan pasir di daerah pasut dan sperma. Fertilisasi berbentuk telur, larva trilobit atau mempunyai abdomen beruas, punya talsam kecil yang panjangnya tidak melampaui abdomen. Sistem pencernaan belangkas. Belangkas merupakan hewan omnivora yang makanannya berupa cacing, moluska, dan juga gagang yang hidup di substrat. Belangkas mengambil makanan dengan capitnya, lalu disalurkan ke bagian genatobes seperti yang ditunjukkan oleh anak panah untuk dilumatkan, lalu berlanjut ke mulut. Setelah sampai mulut, lalu berlanjut ke esofagus yang kemudian mengarah ke ampela. Ketika makanan masuk ke ampela, belangkas akan memuntahkan semua bagian yang tidak bisa dimakan dan meneruskan sisanya ke perut yang sebenarnya. Lambung pada belangkas mengeluarkan enzim pencernaan. Lambung ini bertugas untuk menyerap nutrisi dari makanan. Proses ini akan berakhir di rektum sklerotisasi. Pada tahap terakhir, sisa pencernaan dibuang melalui anus yang terletak di bagian ventral ujung abdomen seperti yang terlihat pada gambar. Sistem pernafasan belangkas. Sistem pernafasan pada belangkas menggunakan buku insang yang berasal dari alat-alat tambahan abdominal. Respirasinya dilakukan melalui 6 pasang pelengkap yang melekat di bagian bawah perut yang disebut buku insang. Buku insang adalah pelengkap seperti penutup yang mempengaruhi pertukaran gas di dalam air dan berasal dari kaki yang dimodifikasi. Keenam pasang pelengkap ini berbentuk seperti sayap dan membran, dengan permukaan bawah setiap sayap terbentuk menjadi banyak lipatan seperti daun yang disebut lamela. Setiap lamela dilengkapi dengan kapiler yang dipisahkan dari air luar oleh dinding tipis yang bertindak sebagai membran osmoregulatory. Belangkas memiliki peran penting secara ekologi dan ekonomi. Secara ekologi, belangkas berperan sebagai bioturbator dan mengendalikan hewan bentik. Selain itu, hewan ini juga berperan sebagai penyeimbang rantai makanan di perairan. Secara ekonomi, hewan ini dimanfaatkan sebagai hewan umpan untuk menangkap ikan sembilang sidat dan siput besar. Sedangkan di Thailand dan Malaysia, ketiga spesies belangkas ini dijual di restoran dan dijadikan sebagai makanan eksklusif. Darah belangkas dapat berfungsi untuk mensterilkan produk medis dan farmasi karena darahnya yang mengandung Limulus amebosite lisate yang dapat mendeteksi endotoksin pada darah manusia. Belangkas merupakan komponen penting komunitas makrobenthos pada perairan pesisir dengan substrat berpasir halus atau berlumpur. Belangkas sendiri berperan sebagai bioturbator dan mengendalikan hewan bentik. Spesies kunci dari belangkas adalah yang pertama, Limulus polyphemus dengan klasifikasi Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Chelicerata, ordo Scyphosura, famili Limulidae, genus Limulus, spesies Limulus polyphemus. Yang kedua yaitu Tachypleus gigas dengan Kingdom Animalia, filum Arthropoda, ordo Scyphosura, famili Limulidae, genus Tachypleus,
dengan nama spesies Tachypleus gigas. Yang ketiga yaitu dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Ordo Siposura, famili Limulidae, genus Tachypleus dengan spesies Tachypleus tridentatus. Yang keempat yaitu Carcinoscorpius rotundicauda dengan Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, subphylum Chelicerata, Ordo Siposura, famili Limulidae, genus Carcinoscorpius, spesies Carcinoscorpius rotundicauda. Saat ini, hanya terdapat 4 jenis belangkas tersebut yang masih ditemukan di seluruh dunia. Sistem peredaran darah belangkas. Belangkas mempunyai 8 pasang bukaan seperti celah atau ostia dan memiliki 2 katup yang dilalui oleh darah memasuki jantung dari perikardial. Darah dipompa ke depan dan keluar melalui 3 pasang aorta, 1 pasang arteri serebral dan frontal. Kemudian darah ini akan tersebar di seluruh tubuh bagian dalam belangkas. Kemudian darah akan dipompa dari jantung ke dalam batang arteri limulus, 2 batang vena besar dan kardinal yang mengumpulkan darah dari bagian anterior, lateral, dan posterior tubuh dan membawanya ke insang buku. Belangkas termasuk ke dalam phylum Arthropoda. Sistem saraf Arthropoda ialah sepasang saraf tangga yang terletak di sisi perut tubuh. Phylum Arthropoda ini memiliki alat perasaan dalam bentuk antena. Sistem saraf phylum Arthropoda seperti tangga tali terdiri atas sebuah ganglion anterior atau otak yang berlokasi di atas kanal alimentari. Sepasang penghubung yang menyalurkan dari otak ke sekitar kanal alimentari dan tali saraf ganglion yang berlokasi di bawah kanal alimentari. Ekskresi biasanya oleh tubulus malvigi, tabung kosong yang masuk kanal alimentari dan material hasil ekskresi melintas keluar lewat anus, respirasi dengan insang atau trakea dan spirakel. Tidak ada silia atau nefridia. Sistem saraf arthropoda adalah tangga tali yang saraf pusat otaknya berhubungan dengan alat indera.